Halo Papi, hari ini kita akan melanjutkan cerita puzzle dalam hidup Papi ya. Ya nak, hari ini Papi akan berbicara tentang puzzle kuasa dari Tuhan. Ya Pi, Tuhan itu memang maha kuasa. Tuhan tidak hanya maha kuasa nak, Ia juga adalah Allah yang memelihara dan membekali hidup anak-anaknya. Ya, Fe percaya akan hal itu. Papi mengalaminya nak, betapa Tuhan itu sangat baik. Tuhan membekali atau memberikan sangu pada Papi. Tuhan tidak hanya mencukupkan hidup Papi dengan materi, loh nak. Tapi Tuhan juga memberikan kuasanya. Maksud Papi, kuasa dalam hal apa? Dalam hal apapun. Fe pasti ingat sama Naila? Ingat Pi, kejadiannya kan baru awal tahun ini. Itu salah satu kuasa Tuhan, nak. Naila bisa terbebas dari dua roh jahat yang sudah 20 hari menguasainya. Kejadian itu tepat di tanggal 1 Januari tahun 2024 ini ya Pi? Ya, hari itu kita berangkat ke Sukorejo kan. Papi sangat mengantuk saat nyetir. Ya Pi, bagaimana tidak ngantuk coba? Orang Papi tidur jam 3. Fe sama Mami sampai heran kok Papi dan adik-adik gak pulang-pulang selesai kebaktian di gereja. Ya, soalnya setelah ibadah tutup tahun, Papi dan adik-adik makan dulu di Burger King sampai jam 3. Paginya Papi bangun jam 6 karena harus antarkan JC ke bandara. Sampai di bandara ternyata pesawatnya delay. Jadi Papi nungguin JC sampai siang dan tidak bisa istirahat. Setelah itu kita berangkat ke Sukorejo. Fe juga ngantuk sih waktu itu. Kita kan mau mampir ke warung kopi langganan kita, tapi ternyata tutup. Alhasil kita mampir di warung kopi yang di daerah mana Pi? Di daerah Singorojo, Fe. Persis di pinggir jalan mau tanjakan curam yang sekarang sudah dibangun oleh pemerintah menjadi jalan yang lebar dan bagus pemandangannya. Namanya warung kopi Bu Siami. Sesampainya di sana, Papi pergi ke toilet yang ada di luar. Anehnya, dari dalam toilet Papi mendengar ada suara anak kecil yang teriak-teriak ketakutan dan minta tolong. Papi mikir, ini Papi salah dengar atau enggak ya? Itu suara manusia apa bukan gitu loh. Soalnya kan di sekeliling warung kan hanya kebun-kebun yang jauh dari pemukiman warga. Nah, waktu Papi ke toilet itu, Fe kan sudah masuk warung duluan. Fe cuman mikir, itu kenapa ya kok teriak-teriak gitu? Apa baru dipijat atau apa ya? Kemudian baru Papi masuk. Ya, mendengar ada suara anak kecil yang kesakitan gitu, Papi nggak tega nak. Maka dari itu, Papi tanya ke Vita apa yang terjadi. Kebetulan Papi kan sudah lama kenal Bu Siami. Apalagi kan Vita juga pernah kerja sama kita. Waktu itu Vita hanya menjawab kalau Naila jatuh dari motor dan kerasukan. Terus dibawa ke rumah sakit dan dijahit kepalanya. Papi lihat Bu Siami sedang mengelus-elus dan memijit Naila yang masih terus teriak-teriak. Loro mak, iki Jiono, iki nyedai aku, motone gede. Dan di depan mereka ada Pak Dukun yang sedang berdoa. Hati Papi benar-benar teriris dan ingin mendoakan Naila. Ditambah jari-jari kaki dan tangan Naila semuanya ngelinting-linting. Papi kan sempat ngomong sama V untuk bersama-sama mendoakan Naila. Ya Pi, cuman Fe masih ragu karena belum pernah mendoakan orang yang kerasukan. Dan masih ada Pak Dukun juga yang sedang mendoakan. Kita kan gak enak Pi kalau tiba-tiba ikut mendoakan. Fe juga agak takut. Maka dari itu Fe langsung bahasa roh dan menutup bungkus keluarga kita dan orang-orang terdekat kita.
Ya, beberapa lama kemudian Pak Dukun pamit untuk mengambil sesuatu. Setelah ditunggu selama kurang lebih 15 menit, Pak Dukun tidak kembali lagi. Sedang Naila terus menangis ketakutan dan memanggil-manggil Pak Dukun. Papi melihat kamu sudah berbahasa roh, artinya sekalipun bimbang tapi sudah siap. Lalu papi mendatangi Naila dan meminta izin ke Bu Syami untuk mendoakan Naila dengan cara papi. Begitu papi pegang Naila dan berdoa, Naila berteriak, "Panas, panas!" Papi terus berdoa dan mengusir roh jahat yang mengikat Naila, tetapi ia tidak mau keluar. Bener, Pi. Begitu ditengking malah setannya ngomong nggak mau. Ketika V melihat matanya Naila, V juga merasa takut karena itu bukan Naila. Ya, Naila juga sempat mau memeluk kaki papi, tapi papi suruh Naila memeluk V. Ketika V berdoa, Naila juga teriak kepanasan. Begitu juga saat kita berbahasa roh dan menyembah Tuhan. V ngeblank sih ketika papi nyuruh V untuk menyanyikan lagu penyembahan. Serius ngeblank, Bi. Mungkin karena V panik kan. Nah, akhirnya papi yang backup untuk pilihkan lagu. Gitu lagunya adalah lagu lama ya, Pi. V agak nggak hafal liriknya dan ya nyanyiannya papi fals juga sih. Tapi V perhatikan nggak? Sekalipun kita salah lirik dan fals nyanyinya, tapi Tuhan tetap bekerja loh. Naila juga teriak kepanasan kan ketika kita nyanyi. Iya juga ya, Pi. Ini roh setannya agak bandel. Dia tidak mau keluar. Sampai-sampai papi video call ke grup keluarga biar semua bisa bantu doa. Dalam hati papi agak panik karena sudah sore. Papi butuh istirahat. Ini mau berapa lama selesainya? Lalu papi minta Bu Syami juga papi doakan untuk minta tolong ke Tuhan Yesus agar Bu Syami juga bisa mendoakan Naila sendiri ketika kita pulang. Papi sudah mau nyerah. Tiba-tiba Roh Kudus memberi papi hikmat untuk mendoakan air minum. Papi sempat berpikir, bukannya biasanya menggunakan minyak sebagai minyak urapan. Tetapi papi memutuskan untuk tidak menggunakan pikiran papi sendiri dan menuruti Roh Kudus. Papi menyuruh Naila untuk meminum air yang sudah papi doakan. Tidak berselang lama, Naila minta diantar ke toilet untuk buang air kecil. Dengan bantuan Bu Syami dan Vita, Naila bangun dan berjalan menuju toilet. Saat itu Naila masih kesulitan berjalan karena memang jari-jari kakinya masih ngelinting. Tetapi saat itu juga papi yakin kalau Naila sudah dibebaskan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Setan-setan yang membelenggunya sudah keluar bersamaan dengan air seninya. Oh, betul, Pi. Soalnya setelah keluar dari toilet, Naila bisa berjalan dengan normal. V perhatikan, jari-jari tangan dan kakinya juga sudah nggak ngelinting-ngelinting loh. Bu Syami terlihat sangat bersyukur dan duduk di bawah karena anaknya sudah sembuh. Papi ngomong ke Naila untuk berterima kasih ke Tuhan di dalam pelukan sang ibu. Yang membuat papi kaget adalah tangan Naila yang secara otomatis mengambil sikap doa waktu berterima kasih, padahal kita tidak mengajarkannya. Wow, Tuhan sungguh dahsyat. Ya, Pi. V juga agak kaget kok tangannya bisa ambil sikap doa. Siapa yang ngajarin ya, Pi? Menurut papi, yaitu sifat alamiah dari seorang manusia ketika berkomunikasi ke Tuhan. Terus keesokan paginya, ketika papi pulang ke Semarang, papi mampir untuk menanyakan apa yang menyebabkan Naila seperti itu. Papi merekam pembicaraan itu. Ternyata pada awalnya Naila jatuh dari motor hingga kepalanya harus dioperasi. Ketika Naila dirawat di rumah sakit, ia menjadi pribadi yang berbeda.
Ada yang merasuki dirinya sehingga ia tidak bisa berbicara. Setiap hari Naila mengamuk dan menangis, bahkan tidak bisa mengenali bapak, ibunya, dan saudaranya. 10 hari setelah berobat ke sana kemari, Naila mulai mendingan. Tapi kemudian ia pergi melihat kuda lumping yang diadakan di desanya. Bahasa Jawanya kesambet. Sejak saat itu Naila tambah parah lagi, disertai jari-jari kaki dan tangannya mulai ngelinding semua. Lalu kita mampir mau minum kopi. Papi bersyukur dan merasa senang karena kini Naila sudah benar-benar sembuh dan lupa dengan Papi. Wow, Tuhan sungguh luar biasa ya, Pi. Saya semakin yakin bahwa setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pasti ada maksud Tuhan. Sesimpel kita mengantuk dalam perjalanan dan warung kopi langganan kita tutup. Akhirnya kita tanda kutip dituntun agar mampir ke warung Bu Syami. Ya, itu benar, Nak. Papi juga sudah jelaskan lagi ke Bu Syami bahwa Papi tidak punya tujuan untuk mengkristenkan Bu Syami dan Naila. Karena kelepasan dan kesembuhan Naila itu pemberian cuma-cuma, gratis dari Tuhan Yesus. Ya, Papi. 2 minggu kemudian kita mampir lagi kan ke tempat Bu Syami. Cuma Naila sedang pergi smoothing rambut karena besok Seninnya akan mulai masuk sekolah kembali. Semua itu karena Tuhan dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa di hari pertama tahun 2024 ini. Di kebaktian pergantian tahun kemarin, Papi mendengar dari Pak Pendeta bahwa tahun 2024 adalah tahun pergeseran besar dan mujizat atau Great Shift and Miracle. Dan kita sudah mengalaminya di tanggal 1 Januari 2024, awal tahun. Tuhan sudah beri mujizat. Tuhan tidak hanya memperlengkapi Papi dengan materi, tapi juga dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, yaitu Allah El Elyon. Setelah kejadian Naila, Papi ingat sebuah kejadian ketika kita mendoakan Pak E. Papi juga terkejut melihat kondisi Pak E yang sedang tidur tidak berdaya dengan benjolan sebesar kepala di pipinya. Saking kurusnya, Pak E bisa dibilang rata dengan kasur. Papi mengajak V untuk berdoa secara bergantian. Sekitar 5 menit kemudian, Pak E tiba-tiba bangun dan minta kain untuk membersihkan nanah dan darah yang tiba-tiba keluar. Dan benjolan sebesar kepala pecah. Tuhan menyembuhkan Pak E, dan 3 hari kemudian Pak E sudah sembuh sempurna dan bisa bekerja normal sampai sekarang. Beberapa hari yang lalu, Papi sempat mewawancarai Pak E dan memastikan bahwa Papi tidak pernah mengkristenkan Pak E. Bagi Papi, orang bisa masuk Kristen itu karena panggilan secara pribadi dari Tuhan semata. Hal ini akan Papi jelaskan di video-video selanjutnya. Ya, Pi. Doa itu sesuatu yang sangat penting ya, Pi. Betul, Nak. Dulu waktu pegawai Papi yang bernama Mas Tomo hampir buta karena kecelakaan kerja, Papi mendoakannya setiap hari loh. Hingga akhirnya Mas Tomo juga mengalami mujizat Tuhan. Mata Mas Tomo disembuhkan total oleh Tuhan melalui tangan dokter juga. Tuhan juga menyembuhkan Papi ketika tangan Papi patah. Perkiraan dokter tangan Papi akan sembuh dalam waktu 6 bulan. Tetapi hanya dalam waktu 2 minggu saja tangan Papi sudah pulih sempurna. Oh, waktu jatuh dari motor ya, Pi? Ya, Papi boncengin kamu dan JC saat kalian masih kecil. Waktu jalanan menanjak, motor langsung standing dan terjatuh. Tapi Papi tetap menahannya supaya kalian berdua tidak tertimpa motor. Tangan kiri Papi ketekuk ke belakang dan hampir nempel ke pergelangan. Lalu pelan tapi pasti pergelangan tangan Papi bengkak besar. Tapi kita tetap terus naik ke gunung perahu. Ngapain ya kita waktu itu dan bersama siapa saja ya? Kita naik gunung untuk doakan tanah yang di Bluma.
Kalau tidak salah kita pergi bertujuh bersama Mak Jing dan teman-teman Papi. Oh iya, selesai berdoa kita pulang. V tahu nggak kalau ada satu ranting pohon beringin yang ada di alun-alun patah. Rantingnya besar, sepanjang 10 meteran. Tahu, Pi? Kejadian itu tidak berselang lama kan semenjak kita doa. Waktu itu kita mau perjalanan pulang. Ya, Papi cuma mau sampaikan bahwa kesembuhan Papi juga mukjizat dari Tuhan. Seminggu setelah pergelangan tangan Papi retak, punggung Papi juga terkilir. Papi merasakan kesakitan yang luar biasa. Sampai Papi tidak bisa bangun sendiri dari tempat tidur. Geser sedikit sakit banget. Tangan juga kalau kesenggol dikit aja langsung celeng. Sakitnya tidak karuan. Papi sempat pergi ke rumah sakit dan sang dokter menyarankan untuk operasi. Tapi Papi menolak. Sampai suatu hari kita kebaktian, Bapak Pendeta yang berkhotbah adalah pembicara tamu dari luar negeri. Sebenarnya Papi tidak respect sama Bapak Pendeta ini, karena bicaranya beliau teriak-teriak. Ketika ibadah sudah hampir berakhir, beliau bertanya, apakah ada yang sedang sakit dan ingin didoakan? Ya, Papi angkat tangan yang retak itu. Papi menutup doa dengan kata amin. Lalu Papi menurunkan tangan Papi dan tidak sengaja tersenggol kursi. Ajaibnya, tangan Papi tidak merasakan sakit lagi. Padahal sebelumnya terasa celeng-celengan kalau kesenggol. Papi ngomong sama Mami dan meremas tangan Mami hingga Mami bilang sakit. Papi tahu Tuhan sudah menyembuhkan tangan Papi saat itu juga. Sesampainya di rumah, Papi mencoba mengangkat koper yang berat dan Papi bisa melakukannya. Tetapi dimarahi sama Mami. Untuk punggung yang terkilir belum sembuh. Tapi Papi mendapat hikmat dari Tuhan untuk tidur di lantai. Dan cukup 2 malam saja punggung Papi sembuh total. Setiap kali Papi bergeser ada bunyi kletak. Sejak saat itu Papi jadi suka tidur di lantai. Jadi jangan heran kalau ranjang Papi di Sukorejo terbuat dari cor-coran dan ubin. Kadang Tuhan izinkan suatu kecelakaan terjadi untuk kita belajar dan mendapatkan value dari Tuhan. Ada yang Tuhan langsung sembuhkan, ada yang Tuhan kasih hikmat. Bersyukur ya, Pi, atas setiap kejadian di dalam hidup kita. Setiap kali kita menyelesaikan masalah, kita akan mendapatkan hadiah berupa value. Nah, dari kejadian ini, value apa yang Papi dapatkan? Papi mendapat value bahwa orang itu tidak boleh sombong. Oh, ini semua karena kepandianku, karena kerja kerasku, karena kerja cerdasku. Ini adalah hasil keringatku. Coba Tuhan tidak kasih keringat. Sakit kitanya jika keringat nggak bisa keluar. Jadi manusia itu sangat ringkih, sangat rapuh. Jika Tuhan izinkan salah satu urat kita kepelintir, bisa jadi kita tidak bisa bangun dari tempat tidur seperti Papi. Untuk sekedar membalikkan badan saja harus sangat hati-hati seperti yang Papi alami. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita bisa ini, bisa itu, murni karena Tuhan. Di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga perlu senantiasa berjalan dengan Tuhan. Mintalah pimpinan dan bimbingan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Ayo ngomong meneh. Ayo ngomong meneh, yuk nyanyi, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dah. Woi. Naila. Naila. Lali, lupa sama Mbak Kim. Lupa. Kok lupa kita? Pipimu liatin nih. Pipimu yang sebelah situ, lihat. Yang luka itu. Ini lupa. Lupa. Ceritanya piye to kok iso? Mau nih? Heeh.
Oh niku Rong puluh dinten. Sul mendhet bekal ngepekon rencange. Rencange saking pundi? Iki lho teng Sanggrahan iki lho. Nah, terus? SMP 3 niku. Nah, Nah, lah derek rencange mendhet bekal. Niku gawahe saking motor. sepeda motor. Nggih, kan bonceng niki. Oke. Terus Niku layu bar niku. Ternyata niki enten sing kita selesai. kayak Pasang genahe niku niki pas dawahe niku sing teng ngajeng niku napa? Radusane dadangi sing niki enten mobil nyerempet. Pasang genahe niki. oh, keserempet ngeten. Nggih. Yo niki terus langsung tak potong. Batir mriko ngleri diopnam 7 hari. Loh. Sampai opnam segala. Opnam 7 hari wah teng mriko mawon ngamuk mawon kok. Napa ranjame dikuancali dia mboten karepe ki ambek lah. Kula mawon nangis mawon teng mriko. Wingi kula kan kesusu masalahe. Ceritanya kan dereng jelas ngeten lho. Terus Lah tak tenggo ki ambek kula teng mriko kalih makdene rencang kalih dinten napa-napa makdene. Heeh. Tak tenggo kula niki ngamuk mawon mboten sadar niku. Oke. Terus Terus bar niku proses doktere kan retak tok. Heeh. Niki ne ya apa? Pipine sebelah tengen niku nggih. Mriki Terus niku retak tirose saged diobati. Heeh. Pun mantun sak niku pun tepung piambak tirose. Nganu ne. Nggih pun Sirahe. barang niki nggih. Sirahe nggih. Nggih mriki ne. Yo ngenten iki waune. Aduh. Retake niku. Terus Gila nih makan niku langsung jadi melarang semua orang dari tempat terus kita matur kali dokter sampai langsung niku tasih ngamuk mawon. nah ya kan. Nangis ngeringi. Nah ya kayak pas kula pertama kali. Nggih. Pokoke Kepanggih niku to, nggih. ngeringi mawon nangis. Pangane nglinting kabeh ngeten to. Nggih. Wingi Nek kula niku niku waune mboten niku kan nonton niki lho. Jaran Jaran iki Kepang. ngandhap, nggih mirengke swarane niku teng mriki niku langsung karepe ajeng nonton mawon. Oh sik Walaupun menggah niku. bar kecelakaan pun wangsul. Langsung niku mboten saged ngomong. Bisu mboten saged ngomong niki. Mboten Jadi mrikune pun kesambet. pun Niki ketambahan melih. nggih Walah. tambahan malih. Makane kathah niku. Nggih. Ya ilah. Lah niku waune niku terose sing nderek niki Bayi. nggih cah cilik napi bisu. Oh. Mboten saged ngomong. Dadi niki mboten niteni Mboten nganu. mamake, bapake, adike, Mboten ngertos. Nggih, mboten ngertos, tapi anane mun ngrengi ngamuk mawon. Kayak Ono wingi. pas ngamuk niku dipancali sedanten berane. Oke. Terus bar niku bar delok pas teng griya terus Lah Deleng. 10 hari pas 10 hari niki langsung saged ngomong. nggih. Niteni niki ngertos adike. Pun Terus lumayan. nggih, mulai mudeng. Nggih. Halo. Terus bar niku Bar niku lah niku pun rada penak, niku mak papung mawon niku terus Pak Po. mandi niku kan niku rambute pun gembel niku lho. Gembel, ha. Terus bar niku pun rada sehat niku gak wingi niki pun makme ya pun kathah. Deleng. Nah, lah niku mireng niku swara niku kan lepas saking mriku suarane niku lho. Jar kuda lumpinge. Nggih. Teng pundi sih? Ngandhap niku lho tenggen wisata. Oh alah. Lah niku. Niki nderek apa mlampah teng mriku. Nah niku ajeng nonton niku. Pingin nonton kalih wae. mbake niku nggih pun dijak Mbak mriku Vita. langsung nggih. Lah terus Nah, kula ajeng dijak kula mboten purun. Lah ya terus mriku ngandhap. Gek ngandhap terus nonton dereng mulai terus gek lirenang to jam 1 niku kan yo ajeng mulai malih, mulai kan ke jam 11-an. pun meleh kelebon. Nggih, lah niku yo jam 1 kan ajeng mulai malih. Yo mriku niku langsung Kelebon ngene. nggih. Terus ngrungkel niku.
tangane ngrungkel. Nek waune boten nek waune. Lah iya, berarti gara-gara jaran ngetange niku. Memang enten isine niku. Nonton jaran niku. Yo alhamdulillah niku yo gek wingi nganu napa? Enten daerah Manggung mriki, Pak. Nggih. Yen pengkolan enten, Bu. Oke. Sing jenengan nek ngetos tolo sing nganti tugel niku nggih pas pengkolan niku lho, Pak. Niku pas gawe-gawe nala. Nek pun ngeten niku biasane nggih makan korban terus bentaune. Nek enten nggih nek rawan niku enten sing angker, tempat angker niku bentaun mesti. Yo enten papringan-papringane barang. Oke. Aduh, kula sampai wangsul wis tak pengen niliki Naila pripun kula sampai kepikiran mboten saged tilem sampean. Oke lah niku delalah yo alhamdulillah sonten niku jam sampai jam 5:30 kayak. Iya. Sadar niki wis niku. Terus niku sing tiyang Manggung niku ten napa-napa. Pun kula cuma baik matur maksude yo nek kula sih ngeten mawon, urip nggih ngeten mawon. Kula kan gek pipis teng mriku kok enten suara jerit-jerit. Kula kok lah iya kula kan ndelengi kok waduh atine pripun nggih Bu nggih. Atine kula niku sampai iki berarti pas gawae niku ngantos sakniki berarti 20 hari. 20 hari nggih. Ya. Pas 20 hari. Sing penting pun mantun. Nggih alhamdulillah pun mantun Wis. niki. Alek doake alek jenengan. Tapi jenengan ampun salah paham. Nggih kula mboten pernah ate mengkristenkan tiang. Ngeten mawon sing penting ya Gusti Yesus. Maksudnya kan baik ngeten to. Buktikno ki ambak to. Jenengan to pun buktikno ki ambak pun ngeten mawon. Nah, nggih sing riyen jenengan jek iling mboten. Nggih anune jenengan aboh sampai sak sirahe jenengan jek iling. Rase. Iling to? Nggih. Teng mriku tilem. No. Ceritane pripun niku? Lepas nomor apa mau? Jangan ini kayak Pak. Lah iya Tegelangan dulu. Napa niku kok iso sakite sampai sak ngeten niku? Pripun ceritane pripun? Wong ini ngeten, wong ini kula jabotakan untu. Nggih. Nggih. Kok tak tang mriki iki kok gerban ke pelajar ngeten Pak niki kok carane tambahan ngeten. Nggih, enten daginge ngeten. Wonten Terus nggih tak terus kok terus ageng ngeten. Sampai sak sirah ngeten. Nggih. Wah kula nggih niku pun kaset nggih, Mbok. Nggih. Pun pinten kali minggu? Nggih. Kali minggu. Pun lagu niki Pak ya. Kali minggu. Nggih. Oh iya. Kejadiannya kapan nggih? Kinten-kinten pirang tahun kepungkur itu? Kali nopo tiga nih? Kali kata sih Pak. Kali kok 3 tahun? Tiga. 3 tahun kepungkur nggih. Nggih. Ya kula nggih. Kelingan terus kelingan niku kan awal tahun kula entuk mujizat ngeten. Nggih. Ya kok kula kelingan pernah ndongake Pak. Terus bar kula ndongake mbek V ndongake pecah. Jam 11 iki nggih. Nyun sewu. Nanahe mambune. Nggih. Sedinten sewengi bocor sedinten sewengi mboten ical. Nggih. Mboten ical sampai mambune ora Nggih. karuan. Bar niku ngenjange paling sedinten apa kali dinten jenengan pun saged kerja mleh niku. Kali ngene pinten ya? Kaya nang dino telung dino nek bisa tangi. Iya, Kali dino telung dino nggih. Nggih. Pun langsung saged tangi, saged kerja mleh. Nggih. Luar biasa. Nggih. Dan niku paling nggih, anu mawon Pak, niku dokter-dokter mawon bingung no. Nganu kok. Terus Pak. Ayo. Terus sing penting apakah kula ndadosaken jenengan dados Kristen? Nggih. Duh, jenengan iku dados kula ken dados lebu agama Kristen apa mboten? Nggih. Duh. Buatan ya, buatan. Maksudnya buatan nih. Nggih Buatan. Kula pernah napa mboten ngajak jenengan mlebet agama Kristen? Dereng nate. Dereng nate. Estu.
nggih. Itu tereng. Ojo kecepetan ngomong nggih mangke. Jenengan nek ngomong kabeh nggih sih. Niki penting supaya mboten marai geger. Nggih. 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 Ngeten-ngeten ya wis free. Gratis niku. Saking Gusti Allah nggih gratis, tapi mboten enten kudu mlebet. Mboten wonten. Mboten pernah to. Mboten pernah. Ya wis. Nggih.